kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a-nya nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau kita substitusikan 0 ke dalam a, maka x kuadratnya juga akan bernilai 0, sehingga persamaan akhirnya menjadi bx plus c. Kalau tinggal bx plus c, maka pangkat tertingginya 1 ya. Kalau pangkat tertingginya 1, artinya dia tidak memenuhi definisi persamaan kuadrat. Sekarang kita ke contoh. Di sini ada beberapa persamaan dan disuruh mencari nilai A, B, dan C. Oh iya, A ini koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Sekarang kita cari A-nya terlebih dahulu. Kita lihat angka di depan x kuadrat. Nah, di sini kan nggak ada ya. Artinya kalau nggak ada berarti dia 1. Kita tulis A-nya sama dengan 1. Sekarang kita lihat lagi angka di depan x kuadrat berapa? 2. Kita tulis A-nya sama dengan 2. Kita cari lagi angka di depan x kuadrat berapa? 3. Kita tulis A-nya sama dengan 3. Kita cari lagi x kuadrat di sini. Loh, nggak ada kx kuadratnya, berarti kita tulis a-nya sama dengan 0. Nah, ini karena a-nya sama dengan 0, berarti dia bukan termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena syarat dari persamaan kuadrat kan tidak boleh sama dengan 0 ya a-nya. Berarti dia bukan persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut ke B. Kita mencari nilai B. B itu kan koefisien dari X. Berarti kita lihat di depannya X ada angka berapa? Ada angka 5, Kak. Kita tulis B-nya sama dengan 5. Kita cari lagi yang ada X-nya. Min 3, Kak. Kita tulis B-nya sama dengan min 3. Kita cari lagi di sini. Nggak ada, Kak. Kita tulis 0. Kita cari lagi di sini. Di depan x berapa? 3. Kita tulis b-nya sama dengan 3. Sekarang kita cari konstanta. Konstanta itu yang nggak ada variabelnya, yang nggak ada x-nya ya. Ini nggak ada x-nya, berarti c-nya 4. Sekarang kita cari lagi yang nggak ada x-nya. Nggak ada, berarti kita tulis 0. Kita cari lagi yang nggak ada x-nya, 5, Kak. Kita tulis c-nya 5. Terus kita cari lagi yang nggak ada x-nya, min 5, Kak. Kita tulis min 5. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke akar-akar. Akar-akar persamaan kuadrat merupakan suatu nilai yang jika disubstitusi ke dalam persamaan, maka memenuhi persamaan tersebut. Gimana ya maksudnya? Langsung ke contoh soal aja ya. Nah, jadi di sini ada x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa min 4 dan 1 adalah akar-akar dari persamaan di atas. Gimana cara membuktikannya? Caranya kita substitusikan min 4 dan min 1 ke dalam persamaan. Sekarang kita substitusi min 4 terlebih dahulu ya. Kita hitung. Dan hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 0 ya. Untuk min 4, sekarang kita substitusi min 1. Kita hitung dan hasilnya sama juga. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 0. Artinya apa, Kak? Artinya min 4 dan min 1 memenuhi persamaan, sehingga terbukti bahwa
min 4 dan min 1 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita coba substitusi dengan angka lain. Misalnya min 2, kita hitung, dan hasilnya ruas kiri dan ruas kanan beda, Kak. Ruas kirinya min 2, ruas kanannya 0. Artinya apa? Artinya min 2 tidak memenuhi persamaan, sehingga min 2 bukan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke diskriminan. Akar-akar suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminan. Jadi, teman-teman, dengan nilai diskriminan ini kita bisa mengetahui sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Apakah akar-akar itu imajiner? Apakah akarnya real? Apakah kembar? Kita bisa lihat dari nilai diskriminannya. Nah, ini rumus dari diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. Kalau nilai D lebih besar dari sama dengan 0, artinya persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti persamaan kuadratnya mempunyai akar kembar, bisa sama-sama real atau sama-sama imajiner. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka dia mempunyai akar-akar real dan berlainan. Kalau D-nya kurang dari 0, akarnya imajiner. Nah, akar real, akar imajiner itu maksudnya apa, Kak? Nah, akar real itu adalah angka yang jika dikuadratkan hasilnya positif. Contohnya, ada angka 7, min 7, akar 7. Kalau kita kuadratkan hasilnya positif. Nah, 7 kuadrat hasilnya 49. Min 7 kuadrat hasilnya 49. Akar 7 kuadrat hasilnya 7. Nah, ini ya, ini kalau dikuadratkan positif, berarti dia bilangan real. Kalau imajiner itu kebalikannya. Kalau kita kuadratkan hasilnya negatif. Contohnya, ini contohnya ada akar min 7. Kalau kita kuadratkan hasilnya min 7. Jadi, kalau kalian menemui angka yang seperti ini, ada akar, terus di dalamnya negatif, sudah dapat dipastikan bahwa angka tersebut adalah imajiner. Nah, sekarang kita ke contoh. 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Bagaimana akar-akar dari persamaan di atas? Nah, kita disuruh meramal nih kira-kira akar-akar dari persamaan tersebut itu bagaimana? Apakah dia real? Apakah kembar? Apakah imajiner? Apakah akarnya lebih dari 1? Nah, kita bisa cari dengan cara melihat nilai diskriminannya. Sekarang kita hitung diskriminannya dulu. Kita cari ABC-nya. Nah, A itu kan koefisien X kuadrat, berarti A-nya 2. B koefisien dari X, berarti 7. Dan konstantanya 6. Sekarang kita masukkan ke rumus diskriminan. Kita hitung dan hasilnya 1. Nah, 1 itu kan lebih besar dari 0 ya. Artinya diskriminannya lebih besar dari 0. Sehingga persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar real dan berlainan. Berarti akarnya lebih dari 1.